Baiklah, kita lanjutkan materi mengenai geometri lukis. Kita masih membahas mengenai proyeksi titik. Jika pada video sebelumnya kita membahas mengenai proyeksi titik, masih sederhana, tidak ditentukan titiknya itu pada ruang berapa, ya, maka pada video ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan sudut ruang yang terbentuk dari perpotongan bidang V1 dan V2, dan juga bagaimana gambar proyeksi titik pada ruang-ruang yang terbentuk itu. Tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu melukis proyeksi titik, dan yang kedua adalah menentukan letak titik terhadap sudut ruang. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebelumnya dalam menggambar proyeksi pada geometri lukis ini kita menggunakan dua buah bidang proyeksi yang dia saling tegak lurus. Yang mana bidang mendatar kita namakan sebagai bidang V1, bidang tegak kita namakan sebagai bidang V2. Dan garis yang memotong atau garis yang perpotongan antara bidang V1 dengan V2 itu kita sebut sebagai sumbu X, ya. Nah, perpotongan dua buah bidang tentu akan membentuk suatu ruang, ya. Diilustrasikan dengan gambar berikut. Tadi kita punya V2, lalu kita punya V1. Maka kalau lalu kita punya sumbu X yang merupakan perpotongan V1 V2, ya. Maka kita bisa lihat perpotongan V1 dan V2 ini membentuk 4 buah ruangan. Ruangnya yang di depan sini, ya, bagian atas depan, lalu bagian belakang atas, ya, sini, lalu bagian bawah sini, ya, bawah dan juga di belakang, dan ini bagian bawah dan juga di depan. Ya, jadi akan terbentuk 4 buah ruang. Yang mana ruang yang satu atau ruang yang pertama, ya, dinamakan ruang pertama adalah ruang yang dia itu berada di atas V1 dan berada di depan V2. Ya, jadi semua titik yang dia itu berada pada ruangan ini, asalkan dia tidak menempel dengan V1, dengan V2, dan tidak menempel pada sumbu X, ya melayang lah gitu ya istilahnya, maka dia dikatakan titik itu pada ruang 1. Artinya dia pasti memiliki jarak antara dengan V1 dan V2. Lalu ruang 2 adalah ruang ya, di belakang sini, yang dia itu di atas V1 dan dia berada di belakang V2. Ya, di belakang sini. Ya, lalu ruang 3 adalah ruang yang berada di bawah V1, ya, di bawah sini, dan dia berada di belakang V2. Lalu ruang keempat sisanya adalah ruang yang berada di bawah V1 dan dia berada di ruang V2. Nah, titik-titik yang berada pada ruang yang berbeda tentu akan menghasilkan gambar proyeksi yang berbeda. Sebagai contoh, di sini Ibu memiliki titik-titik ya yang 4 buah titik yang berbeda yang berada di masing-masing ruang 1, 2, 3, 4. Titik A ya sama seperti gambar titik A pada video sebelumnya adalah titik yang berada pada ruang 1. Kita bisa lihat bahwa pada ruang 1 di sini A ya, A2-nya berada di belakang. Ya, untuk mencari A2 kita membuat garis proyeksinya ke arah belakang. Lalu untuk mencari A1 kita membuat garis proyeksinya ke bawah. Lalu baru dilanjutkan dengan ini, yang putus-putus ini, yang akan kita pakai nanti untuk menggambar proyeksi titik. Nah, lalu titik yang berada pada ruang yang kedua, di sini adalah titik B. Nah, kita bisa lihat berbeda dengan yang ada di ruang 1. Kalau di ruang 2, B-nya ada di belakang, ya, titik aslinya ada di belakang, proyektumnya di belakang. Lalu proyeksi dengan bidang V2-nya ada di depannya, ya. Lalu proyeksi terhadap bidang V1 ada di bagian bawah. Ke bawah karena dia di atas kan ya, di atas bidang V1. Nah, ini contoh titik B yang dia berada pada ruang 2. Dia tidak menyentuh, ya, dia tidak terletak pada bidang V1 dan dia tidak terletak pada bidang V2, dan ini ya proyeksinya ini selalu membentuk jejer genjang. Kemudian
kalau di ruang 3 dan 4, misalnya ada titik C dan juga titik D. Seperti ini untuk gambar proyeksi titik C ya, dalam bentuk lengkap dalam ruang dimensi 3. Jadi C-nya berada di bawah karena tadi ruang 3 adalah ruang yang dia itu berada di belakang Pi 2 dan di bawah V1. Berarti C-nya berada di bawah, maka untuk mencari proyeksi C1 berarti harus membuat garis proyeksinya ke atas sehingga terbentuk C1. Lalu karena dia berada di belakang, untuk menggambar C2 berarti kita buat garis proyeksinya ke arah depan. Jadi berlawanan ya dengan definisi ruangnya. Nah, ini adalah contoh proyeksi titik pada ruang dimensi 3 untuk titik yang berada di ruang 3. Nah, sedangkan ruang 4 seperti ini. Titiknya adalah titik D, berarti pertama kita buat dulu garis, karena di ruang 4 itu kan berarti dia di depan, berarti untuk membuat D2 kita arahkan ke belakang. Untuk membuat D1 berarti kita arahkan ke atas karena titik D-nya berada di bagian bawah. Nah, atau lebih detailnya seperti ini, di ruang 1 dan ruang 2, tadi A ya di ruang 1, lalu di ruang 2 adalah titik B. Jadi untuk mencari B2, kita buat garis proyeksi ke arah depan, lalu untuk mencari B1, kita buat garis proyeksi ke arah bawah. Nah, sehingga gambar proyeksi yang didapatkan seperti biasa, kita buat dulu sumbu X-nya, A2, lalu A1. Nah, untuk B, berarti kita lihat posisi B2 terhadap sumbu X berada di atas. Berarti gambarnya B2 di atas sumbu X. Lalu di sini juga B1 juga berada di atas sumbu X setelah diputar ya. Berarti B1 juga di atas sumbu X. Karena B1 lebih panjang daripada B2, maka B1 di atas dari B2. Nah, dan ingat selalu tegak lurus antara proyektor dengan sumbu X. Lalu, untuk sudut ruang 3 dan 4, ilustrasinya seperti ini. Tadi titik C adalah titik C dan juga titik D. Nah, ini juga titik D. Berarti menggambar proyeksinya, kita sumbu X. Kita lihat juga bagaimana posisi C1 dan C2 terhadap sumbu X. Kita lihat C1 berada di atas sumbu X. Berarti benar ya, C1 kita buat di atas sumbu X. Berapa panjang dari sini ke sini jaraknya, begitu juga dari jarak C1 ke sumbu X. Lalu jarak C2 ke sumbu X sama ini C2 ke sumbu X. Ya, lalu D kita lihat sumbu X ke D1 berarti D1 berada di bawah sumbu X. D2 juga berada di bawah sumbu X. Kenapa? Karena bidang ini kan ditempelkan ya, diputar. Karena diputar dia menempel ke bagian atas. Otomatis si D2 ini akan terbawa nanti ke atas ini. Sehingga D1 dan D2 itu berada di bawah sumbu X. Nah, atau kesimpulannya seperti ini. Ya, gambar proyeksi titik pada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Pada ruang 1, ya, titik pada ruang 1 biasanya akan seperti ini, ya. Proyeksi pada bidang V2 akan berada di atas, lalu proyeksi terhadap bidang V1 akan berada di bawah. Sedangkan untuk ruang 2, dia akan berkumpul antara proyeksi bidang V1 dengan bidang V2. Sama-sama berada di atas sumbu X. Nanti tergantung jaraknya saja. Ya. Nah, lalu untuk ruang 3, ya sama dengan ruang 1, hanya saja dia bertukar. Kalau pada ruang 3 ya proyeksi bidang V1 yang ada di atas, lalu proyeksi bidang V2 yang ada di bawah. Nah, sedangkan untuk ruang 4 ya semuanya proyeksinya berkumpul di bawah dari sumbu X. Nah, inilah gambaran proyeksi titik pada masing-masing sudut ruang 1 sampai dengan 4. Dan kita ingat, jangan lupa nanti digambar
beri keterangan bahwa proyeksi selalu tegak lurus dengan sumbu X. Nah, salah satu contoh, misalnya masalah dalam geometri lukis, biasanya kita diminta untuk menggambarkan proyeksi titik, misalnya titik P. Nah, di mana titik P ini diberitahu bahwa P-nya berada 1 cm di atas V1 dan 3 cm di belakang V2. Nah, bisa kalian coba bayangkan gitu ya. Kira-kira di sudut ruang berapa titik P ini? Dia berada di atas V1 dan dia berada di belakang V2. Ya, maka menurut keterangan terkait dengan ruang-ruang yang terbentuk dari perpotongan antara bidang V1 V2, maka titik P itu dia berada pada ruang 2. Nah, atau kalau kita gambarkan seperti ini, ada bidang V1, V2, karena dia di ruang 2, berarti titik P ada di belakang. Nah, untuk menggambar V2, berarti kita buat garis proyeksi yang tegak lurus V2, atau untuk memastikan dia tegak lurus, berarti kemiringannya ini sama dengan garis ini. Maka akan terbentuk V2. Lalu untuk V1, berarti kita proyeksikan titik P ini ke bidang V1, garisnya akan terbentuk V1. Nah, lalu untuk menggambar proyeksi, kita buat garis yang sejajar dan berjarak sama. Antara V dengan P1 dengan P2 ke sumbu X, lalu sama dari P ke V2, itu sama jaraknya dengan P1 ke sumbu X. Sehingga gambar proyeksinya adalah, pertama kita buat sumbu X, karena dia berada pada ruang kedua, berarti V1 dan V2 akan berada di atas sumbu X. Nah, karena V1 tadi jarak terhadap sumbu X-nya lebih besar, ya berarti garisnya lebih panjang. Nah, bisa kita mulai dari misalnya menggambar V1, lalu kita gambar ya proyeksi untuk V2. Di sini misalnya. Nah, karena tadi diketahui panjangnya, berarti antara V1 ke sumbu X itu panjangnya 3 cm, antara V2 ke sumbu X itu panjangnya 1 cm. Nah, ini adalah contoh ya, misalnya kita diminta menggambar proyeksi titik yang diketahui jarak-jaraknya terhadap bidang-bidang proyeksi. Jadi bisa kita mulai dengan menganalisis pada ruang berapa titik tersebut. Nah, itu saja penjelasan terkait materi mengenai proyeksi titik. Kita lanjutkan diskusi ke forum diskusi kelas pada grup yang telah disediakan. Terima kasih.